yang terjebak bahwa tugas bapak itu adalah bekerja, gitu ya. Nepi ka poho ngasuh. Nya. Kata seorang ulama mengatakan kalau kita abai pada pengasuhan anak dari 0 sampai 7 tahun, maka kita akan menuai badai pada usia 14 tahun anak. Bahwa niatkan bekerja itu bukan untuk mencari uang, tapi cari keberkahan. Gitu. Katanya pola pikir itu yang harus diubah gitu. Karena uang itu, rezeki itu sesuatu yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari rezeki yang sudah dijamin, apa artinya kalau kita mencari sesuatu yang sudah dijamin? Berarti harus mencari sesuatu yang belum dijamin. Buku dijamin tapi diberi gitu. Matak tuh menang-menang. Gitu. Tapi yang harus dicari adalah keberkahan. Kumaha carana mindset itu ketika kita berangkat bekerja, kita sampaikan ke anak, kita sampaikan ke istri, hari ini tugas saya berikhtiar keluar dalam rangka menunaikan tanggung jawab saya sebagai seorang bapak, kepala keluarga. Mudah-mudahan dengan saya bekerja, mudah-mudahan Allah mengirimkan keberkahan ke rumah ini. Satu itu. Dua, sampaikan ke istri, cara Anda untuk menambah keberkahan dari apa yang saya cari adalah sisihkan dari harta ini untuk kebaikan. Jaga rawat anak-anak kita. Itu adalah pola mindset tidak work life seimbang antara dunia dan akhirat gitu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan ada dosa-dosa yang tidak bisa dipupus dengan sholat, yang sulit dipupus dengan saum, yang sulit dipupus dengan sedekah, dan itu dapat dipupus dengan rasa lelah ketika kita bermain bersama anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sudah lama tidak berbincang ria, tidak bersapa-sapa, tidak bercanda gurau lagi dengan teman-teman dari tim Bapak Milenial. Betul. Kali ini kita kembali dengan setelan pabrik, dengan mode terbaru, dengan terobosan-terobosan yang terbaru, yaitu kita akan Q&A. Kita akan Q&A membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk ke tim Bapak Milenial. Otak Sara. Dan untuk konsep Q&A ini kali ini kita akan dipandu oleh moderator handal di Baghdad. Ada Kang Jidan, kumis tipis. Oke, Bapak dan Ibu di sana. Selama kurang lebih 10 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan apa tuh Ustaz? Yang akan dijawab. Ya betul, siap. Pertanyaan PG. Sip, mantap. Dan oleh sebab itu supaya tidak nyengkolongting kena waktos. Iya. Untuk sesi pertanyaan Q&A saya serahkan langsung kepada Kang Jidan. Saya sebagai alok saja ini penikmat dan tim apa ya? Tim Kendang sekarang saya mah. Siap. Mantap dan silakan Kang Jidan. Siap. Terima kasih Kang Fahri. Seperti biasa ya, mungkin Pak di sini saya sebagai petugas abdi negara. Setelan Q&A. Kalau Kang Fahri kan podcast, kalau saya sebagai ahli dari ahli gizi. Sip, mantap. Ya, dari ada dari konten-kontennya kemarin ke belakang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penonton ataupun subscriber dari Bapak Milenial terkait dengan seputar kebapaan gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya pilih satu Pak untuk bisa mungkin nantinya dijawab oleh Bapak. Itu. Ya langsung saja karena waktunya 10 menit ya Pak. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan work-life balance. Keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Nah, bagaimana Bapak
mengelola waktu yang efisien antara keluarga dan pekerja, karena sangat perlu Tekankan. perlu ditekankan mungkin, karena ini sering kali dianggap sepele gitu Pak ya, terkait dengan waktu, apalagi dalam kondisi waktu sekarang yang mungkin banyak sekali abdi-abdi negara yang telah dilantik. Tentu hal ini akan sangat menggerus waktu bekerja, akan menyampaikan waktu-waktu yang lain. Kemarin dilantik ya? Kemarin dilantik. Cuman gak ada yang ngasih karangan bunga. PNS 1 kali 24 jam ya. Nah itu mungkin Pak, terkait dengan efisiensi waktu ketika kita bekerja tanpa menghilangkan aktivitas-aktivitas yang produktif gitu, di samping bekerja, keluarga ataupun hal-hal yang lainnya. Itu mungkin seperti apa Pak? Karena ini naros ieu jalmi sibuk. Sibuknya. Aslina. Iya mah bisa juga. Bisa iya jalmi ieu naros. Tetap saran. Pertanyaan teh heueuh pisan atau beunghar pisan? Dua nana. Bismillahnya. Bismillah, mudah-mudahan ya kita doakan. Jadi pertama terkait keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Jadi banyak orang yang terjebak bahwa tugas bapak itu adalah bekerja, ya. Nepi ka poho ngasuh. Kata seorang ulama mengatakan kalau kita abai pada pengasuhan anak dari 0 sampai 7 tahun, maka kita akan menuai badai pada usia 14 tahun anak itu. Jika kita abai pada 0 sampai 7 tahun, maka kita akan menuai badai di 14 tahun ke depan. Itu. Kenapa? Karena ini fase pondasi mental anak. Saklar itu. Listrik itu. Ceprut bahaya. Sama balik. Itu ikannya. Disamaraan. Aya topping wae. Maka satu prinsipnya semua acara supaya efisien. Satu prinsip bahwa niatkan bekerja itu bukan untuk mencari uang, tapi cari keberkahan. Gitu. Katanya pola pikir itu yang harus diubah gitu. Karena uang itu, rezeki itu sesuatu yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari rezeki yang sudah dijamin, apa artinya kalau kita mencari sesuatu yang sudah dijamin? Berarti harus mencari sesuatu yang belum dijamin. Bukan dijamin tapi diberi. Gitu. Matak teu menang-menang. Gitu. Tapi yang harus dicari adalah keberkahan. Kumaha carana mindset itu ketika kita berangkat bekerja, kita sampaikan ke anak, kita sampaikan ke istri, hari ini tugas saya berikhtiar keluar dalam rangka menunaikan tanggung jawab saya sebagai seorang bapak, kepala keluarga. Mudah-mudahan dengan saya bekerja, mudah-mudahan Allah mengirimkan keberkahan ke rumah ini. Satu itu. Dua, sampaikan ke istri, cara Anda untuk menambah keberkahan dari apa yang saya cari adalah sisihkan dari harta ini untuk kebaikan. Jaga rawat anak-anak kita. Itu adalah pola mindset tidak work life seimbang antara dunia dan akhirat gitu Mas Fahri. Bahwa bekerja itu adalah sebuah profesi, ya. Bekerja itu mencari uang, ya, tapi mindset yang dirubah bahwa bekerja itu bukan mendapatkan uangnya itu yang utama, tapi keberkahannya yang harus dicari gitu. Benar. Sama itu Mas Fahri. Ada yang kedua. Ada yang kedua adalah kumaha carana adalah membuat waktu yang efisien untuk di keluarga. Jangan dibayangkan di waktu liburan keluarga, contoh mepet gitu, punya waktu cuma 2 jam yang budak gitu. Cuma waktu 2 jam. Ketika di dunia pekerjaan, seyaktinya dia sedang mendidik anak. Gitu. Kumaha carana? Bekerjaan anu itkon, tekun, bekerjaan ikhlas, sehingga itu menjadi cerita-cerita baik lah ke anak-anak gitu. Ya, jadi legacy ya. Legacy apa gitu. Nah, jadi legacy untuk anak-anaknya, jadi cerita baik untuk anaknya. Yang kedua, selain dari itu adalah ketika dia bekerja pun ingat Kak di imam. Contoh ketika azan duhur berkumandang, telepon istri lagi sholat can.
Kan itu teh bentuk pengawasan sebenarnya ti bapak teh gitu. Iya. Ketika adan asal berkumandang telepon. Atuh 10 menit mah bisa telepon. Ke budakna memastikan budakna sholat, memastikan budakna teh ngaji, memastikan budaknya itu adan berkumandang sholat. Itu kan hal yang mudah sebenarnya dilakukan, tapi hasil praktekeun gitu. Di sebagian orang. Gitu Mas Fahmi. Nu katilu terakhir. Berani melawan rasa lelah. Berani melawan rasa lelah. Leyeh-leyeh kan ketika liburan teh. Ketika dalam pikiran seseorang ketika besok libur, misalnya anu aya tina pikiran teh adalah pemacaran di imah kebahan. Iya, Ngase we. Padahal yang harus ada message bapak adalah ketika libur, bagaimana saya besok main apa dengan anak saya. Oh, etanya Itu berarti gue pikir teh. Jadi berani melakukan masalah. Abang mana yang capek punya. Gitu. Padahal ketika seorang bapak bekerja kan tidak 24 jam gawe, istirahat mah. Nyase na. Udah kan gitu. Nosok. Nosok. Entah kamu yang baso orang apa enggak baso ya. Nyeblak. Itu maka harus dibangun masih berani melawan rasa lelah. Ketika pulang ke rumah, Rasul itu ketika dia pulang dari peperangan, kebayang pulang peperangan dong. Capek aja kumaha, capek hati, capek awak dan tapi ketika cucunya minta untuk bermain kuda-kudaan keladangan kene. Balik perang itu umur 20 tahun. Coba di orang kan balik perang tuh balik ka imah teh lah. Asa pabrik gula nya. Karena tadi awal mindsetna neangan duit, pada akhirnya ketika mindset neangan duit dia menjilat, nganyiku dan sebagainya. Iya. Mindsetnya duit, tapi ke mindsetnya keberkahan yang ada itu ngemplong balik ke imah teh gitu. Iya. Sebab tadi menangan duit ke imah teh menang duit itu udah. Singgol bacok. Itu singgol bacok. Balik ke imah, dia berani mau melawan rasa lelah. Ketika yang golekan budak aja, ya ulin lah. Kenapa? Karena masa anak-anak itu tidak lama. Anak-anak tidak lama, paling 10 tahun lah, 10 tahun, 14 tahun. Rasa di kuliah, rasa di kawin gitu. Nggak akan lama itu masa-masa itu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan ada dosa-dosa yang tidak bisa dipupus dengan sholat, yang sulit dipupus dengan saum, yang sulit dipupus dengan sedekah, dan itu dapat dipupus dengan rasa lelah ketika kita bermain bersama anak kita. Gitu. Ya, gitu. Itu ya. Ditilu cina. Simpulkeun kayak gini. Moderator. Sok bisa. Ada memang. Aduh tengah lokan. Kada tuh milih ngalokan. Aduh. Prinsip dari yang dijin teh nama. Nah, prinsip jadi niatkan untuk mencari keberkahan. Kedua ada prinsip tadi mertua, ada nomor dua kayak gitu. Sok. Kedua naon? Kedua mah kayak ditinggal di video. Kedua teh bieu teh. Naon? Jadi cenah bapak teh kudu gitu teh. Naon sih? Moderator, menarok itu. Gitu. Kudu meluangkan waktu, Pak. Meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu. Bahwa bekerja itu adalah bukan semata mencari uang. Tapi bekerja itu adalah dalam rangka mendidik. Tah, eta pada kapan waktu kerja teh mendidik. Tah, gitu gitu. Muka tilu berani melawan rasa lelah. Cik balikan deui. Kayak jadi anu kayaknya pola pikir masih bapak-bapak teh soalna zaman kiwari ya nya seseorang misalkan bapak-bapak ya sanes berarti abi kalamannya nu katinggal ya mah. Bapak teh wih da mah cik grek misalkan. Sadana teh kitu nya. Sadana teh cik tak sebab tadi teh mindsetna teh cik enak anjing. Nah rezeki namanya diudah padahal kan rezeki teh geus dinaon teh jamin. Padahal eta teh beunang. Ka imah berkah teu datang, sirah mumet, sengol bacok ngaji dan tadi mah. Bener. Jadi misalkan anakna teh
ada nagih nagih rasa sayang di bapak. Lagi rasa sayang, Curhat. Nah, cenah misalkan hayang amang sok ocon yang budak penting kemudiannya. Kalah cara pekeneh tuh jeung maneh. Iya. Oh, Rasa katean mah ngomong teh. nah gitu tah. Jadi kumanya nya eta nu penting nama nu intina da mindset dina nu nya. Ya benar. Mindset betul. Setuju mungkin tadi terkait dengan mindset bahwa apa-apa yang dilakukan harus dibangun dengan mindset yang positif. Salah satu teori nama pangiten Pak the law of attraction. Bahwa apa-apa yang akan terjadi, apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari tergantung apa yang dipikirkan. Nah, ketika dibangun dengan hal-hal yang positif ataupun mindset tadi yang baik, yang akan terjadi itu mungkin Pak. Optimal balik ya. Iya benar gitu. Sip. Selesai. Nah gitu tempat eta nu saya saja dan Kita di blurnya Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy namanya aku nama. Iya benar. Fajar Sad Boy. Berarti eta lah gitu Kang Fajar atau Pak Fajar. Berarti ini yang kedua nanti Fahri Happy Boy ya. Happy Boy. Saya kira udah kejawab ya atau masih ada? Udah cukup lah. Cukup. Jadi tilu poin tadi teh keur ngajawab tadi ajedan teh tanya naon cenah geuning work life balance di antara keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Jadi itu mungkin. Terima kasih Kang Fajar atas pertanyaannya. Langsung lanjut yang kedua Pak. Tutup pula tuh. Terima kasih, kita tutup lagi minggu depan gitu. Oke, akhir lah. Oh, iya betul. Pan upload hiji-hiji gitu. Iya betul. Terima kasih Kang Fajar sudah bertanya dan semoga jawaban yang diberikan tidak puas. Kalau tidak puas kan akan mencari lagi. Karena yang besar itu bukan puas, di pause. Gitu ya. Cukup tahu. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan konsep Q&A kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Kita akan jumpa lagi minggu depan atau 3 hari dari sekarang akan upload lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan di kotak saran Bapak Milenial yang masuk ke dalam tim Bapak Milenial dan akan dipandu lagi oleh Kang Jidan dan dijawab oleh Kang Fahruji. Sip. Sekian, terima kasih dan selamat menonton.